Bab 3, saat kata menjadi tirai. Kata seringkali menjadi jembatan untuk memahami, namun pada satu titik, kata juga bisa menjadi tirai yang menutupi hakikat. Di awal perjalanan, kita memang butuh kata untuk menunjuk arah, untuk membuka jalan. Tapi semakin jauh seseorang melangkah menuju makrifat, ia mulai menyadari bahwa kata hanyalah kulit dari makna yang jauh lebih dalam. Ada sesuatu di balik huruf-huruf itu yang tak bisa diungkapkan, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika hati sudah mulai mengenal bahasa keheningan, maka kata-kata perlahan kehilangan daya. Ia tak lagi cukup untuk menjelaskan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Sebab di hadapan cinta ilahi, segala penjelasan terasa sempit. Bagaimana mungkin rasa yang seluas samudra ditampung oleh kalimat yang terbatas? Bagaimana mungkin kehadiran yang meliputi segalanya bisa dijelaskan oleh pikiran yang hanya tahu sebagian kecil darinya? Maka, para pecinta Tuhan seringkali memilih diam, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka terlalu tahu, dan sadar bahwa apapun yang diucapkan hanya akan mengurangi kesempurnaan makna. Diam bagi mereka bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tak sanggup lagi disalurkan lewat bunyi. Namun bagi mereka yang belum sampai, kata masih dibutuhkan. Ia adalah cahaya kecil yang menuntun langkah awal, petunjuk yang menyalakan kesadaran. Tapi bila kita terlalu terpaku pada kata, kita bisa kehilangan arah. Sebab kata hanyalah penunjuk, bukan tujuan. Seperti peta yang menunjukkan jalan menuju laut, namun bukan laut itu sendiri. Banyak orang berhenti di peta, membicarakannya, memperdebatkannya, bahkan mengaguminya. Tapi tak pernah benar-benar berjalan menuju laut yang ditunjukkan. Begitu pula dengan ilmu. Bila hanya berhenti pada pembahasan, maka ia tak akan pernah mengantarkan pada pengalaman yang sejati. Maka pada satu titik perjalanan, seseorang harus berani meninggalkan keramaian kata. Ia harus berani masuk ke sunyi, ke ruang batin, di mana hanya hatinya dan Tuhan yang berbicara tanpa suara. Di sana, segala yang dulu dianggap penting, gelar, debat, pengetahuan, argumen, perlahan runtuh, digantikan oleh kedamaian yang dalam. Ia tidak lagi ingin menang dalam diskusi, tapi ingin tenang dalam kesadaran. Ia tidak lagi mencari kalimat untuk menjelaskan Tuhan, tapi mencari cara untuk menyentuhnya dalam doa yang hening. Dan ketika hati telah sampai pada pemahaman itu, maka diamnya menjadi kalimat, tatapannya menjadi ayat, dan keberadaannya menjadi dakwah tanpa kata. Ia tidak perlu berbicara untuk mengajarkan, karena setiap geraknya membawa makna. Itulah tanda seseorang yang telah menembus tirai kata. Ia tidak lagi sibuk berbicara tentang Tuhan, sebab ia telah menjadi cermin yang memantulkan cahayanya. Dan barang siapa melihatnya dengan hati, akan merasakan kedamaian yang sama, karena cahaya itu sejatinya berasal dari sumber yang satu. Bab 3, saat kata menjadi tirai. Kata seringkali menjadi jembatan untuk memahami, namun pada satu titik, kata juga bisa menjadi tirai yang menutupi hakikat. Di awal perjalanan, kita memang butuh kata untuk menunjuk arah, untuk membuka jalan. Tapi semakin jauh seseorang melangkah menuju makrifat, ia mulai menyadari bahwa kata hanyalah kulit dari makna yang jauh lebih dalam. Ada sesuatu di balik huruf-huruf itu yang tak bisa diungkapkan, tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika hati sudah mulai mengenal bahasa keheningan, maka kata-kata perlahan kehilangan daya. Ia tak lagi cukup untuk menjelaskan pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Sebab di hadapan cinta ilahi, segala penjelasan terasa sempit. Bagaimana mungkin rasa yang seluas samudra ditampung oleh kalimat yang terbatas?